من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، تتعالى صيحات الميدان. من أجلك يا وحي القرآن تتعالى صيحات الميدان. من أجلك ينتفض الإيمان، من أجلك ينتفض الإيمان، ويدمدم في الأرض البركان، ويبارك دعوتك الرحمن. من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، ساطعة الأضواء بالعدل تفيض بالآلاء. آياتك ساطعة الأضواء بالعدل تفيض بالآلاء، تفديها أرواح ودماء، تفديها أرواح ودماء، وتخالط أنفاس الشهداء، وتشع فتنهزم الظلماء. من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، الموصود قد أقبل فارسك الموعود. يا باب التاريخ الموصود قد أقبل فارسك الموعود، من بعد متاهات وشرود، من بعد متاهات وشرود، بيديه المفتاح المفقود، والنصر برايته معقود. من أجلك يا فجر الإسلام، كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام، السيف بكافك لن يثلم. يا فجر صحوة لن تهزم، السيف بكافك لن يثلم. فتقدم يا فجر تقدم، فتقدم يا فجر تقدم، فحصان الوثبة قد حمحم، والفوز وإن طال محتم. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام كم تحلو في الدرب الآلام، بجلالك تصطبغ الأحلام، تتفتق بالوعي الأفهام، وتعانق طلعتك الأيام. من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر
من Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bergabung bersama melanjutkan kajian online kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berusaha mencintai beliau, salah satunya dengan cara kita memahami dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pengajian Riyadhus Shalihin ini menjadi salah satu sebab dan juga sarana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin masih pada bab taubat. Kita masuk malam ini ke hadis yang ke-20. Al-haditsu al-'ishrun, ya, hadis yang ke-20. Saya izin untuk share terutama yang mengikuti kajian melalui Google Meet, ya. Sebentar, mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, al-hadis al-'ishrun, ya, hadis yang ke-20. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ja'ala mathwahu al-jannah. Wa an Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rahibin fa'atahu faqal innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis ini cukup panjang. Ini satu potongannya. Kita lihat terjemahannya dulu. Al-Imam An-Nawawi berkata, meriwayatkan dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dulu di antara umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa, 99 orang. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi saat itu, ya. Maka ditunjukilah ia kepada seorang rahib. Ia mendatanginya lalu bertanya, sesungguhnya ia telah membunuh 99 jiwa. Apakah ia masih punya kesempatan taubat? Jadi di sini meskipun yang bertanya yang bersangkutan, tetapi dia menggunakan kata ganti orang ketiga, ya. Jadi tidak mengatakan sesungguhnya saya telah membunuh, tapi sesungguhnya ada orang, ya, yang telah membunuh 99 jiwa. Apakah ia masih punya kesempatan taubat? Nah, rahib ini yang ahli ibadah ini mengatakan tidak, dengan tegas, enggak, ya. Nah, ini karena dijawab tidak, enggak ada kesempatan taubat, berarti dia berputus asa, ya. Maka ia pun membunuhnya sehingga menggenapi menjadi 100, ya. Tadinya 99, akhirnya rahib itu pun dibunuh, ya, sehingga lengkap genap menjadi 100. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard, ya. Rupanya setelah membunuh yang ke-100 itu masih ada harapan, ya, dia untuk bertaubat. Keinginannya untuk bertaubat tidak hilang, ya, sama sekali masih ada secercah harapan di dalam hatinya. Maka dia bertanya lagi, mungkin masih ada orang yang pandai yang bisa ditanya. Sa'ala an a'lami ahli al-ard, ya, fadulla ala rajulin alimin faqal innahu qatala 100 nafsin fahal lahu min taubah? Faqala na'am wa man yahulu bainahu wa baina at-taubati? Intaliq ila ardi kadha wa kadha fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut. Kemudian ia bertanya lagi, ya, setelah membunuh yang ke-100, ia bertanya lagi tentang orang paling alim di muka bumi saat itu, ya. Lalu ia ditunjukkan kepada seorang laki-laki alim. Nah, ini benar-benar alim, ya, berilmu. Kalau tadi rahib, ya, ahli ibadah, tapi sedikit ilmunya. Maka ia berkata, sungguh ia, ya, ada orang telah membunuh 100 jiwa. Apakah ia masih punya kesempatan taubat? Sang alim ini menjawab, ya. Memang ada yang menghalangi dari taubat, ya. Ini pertanyaan retoris, ya. Pertanyaan inkar, istifham inkari, pertanyaan yang pengingkaran. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi orang tersebut dari taubat. Tapi kemudian alim ini memberikan saran, ya, agar taubatnya benar, ya. Pergilah ke daerah itu, ya, disebutkan nama daerahnya. Nanti kita akan lihat dalam riwayat At-Tabrani nama daerah tersebut, ya. Pergilah ke daerah itu karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah Ta'ala bersama mereka. Dan jangan kembali ke daerahmu, karena ia adalah daerah buruk. Maka berangkatlah ia hingga ketika telah melewati separuh jalan menuju tempat
yang baik itu, tempat orang-orang soleh, kematian pun datang, ya. Dia meninggal, orang ini. Selanjutnya hadisnya mengatakan fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adzab. Faqalat malaikatur rahmati jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qat. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة متفق alaih. Jadi setelah di tengah jalan wafat, maka malaikat rahmat dan malaikat azab pun berselisih tentangnya. Maksudnya berbeda pendapat. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak semua perselisihan atau perbedaan pendapat disebabkan oleh hawa nafsu. Tetapi berbeda pendapat itu ada yang murni karena perbedaan pemahaman akal. Nah, buktinya ini, ya, malaikat itu nggak punya hawa nafsu. Antara malaikat rahmat dengan malaikat azab ini, dua-duanya malaikat yang Allah berikan akal mereka dan tidak diberikan atau tidak diciptakan mereka hawa nafsu seperti manusia dan jin. Sehingga perbedaan pendapat mereka murni adalah perbedaan pendapat karena akal mereka dalam memahami masalah ini berbeda, ya. Jadi maka malaikat rahmat dan malaikat azab pun berselisih pendapat tentangnya, tentang orang ini. Malaikat rahmat berkata, ia datang sebagai orang yang taubat, ya, menuju Allah Ta'ala dengan hatinya, ya, muqbilan biqalbihi, ya, ala Allah, ya. Dan malaikat azab berkata, sesungguhnya ia belum beramal soleh sedikit pun, ya. Jadi masing-masing punya argumentasi. Maka datanglah kepada mereka satu malaikat dalam wujud manusia. Lalu dua malaikat ini menjadikannya hakim, ya, pemutus perkara di antara mereka. Maka malaikat yang berwujud manusia ini berkata, ukurlah jarak antara orang ini, ya, dengan dua daerah itu masing-masing. Mana yang lebih dekat, maka itulah nasibnya. Ya. Singkat cerita, lalu mereka mengukurnya dan mendapati orang ini, ya, ia lebih dekat dengan daerah yang dituju, daerah yang soleh. Ya. Maka malaikat rahmat pun mengambilnya. Hadis ini disepakati diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Wa fi riwayatin fi sahih as-sahih, ya. Dalam riwayat lain dalam sahih, yaitu sahih Muslim, kata Imam Nawawi, fakana ila al-qaryati as-salihati aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha. Jadi Imam Nawawi mengatakan dalam riwayat lain di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda dengan redaksi yang agak berbeda. Fakana ilal qaryati salihati aqraba bishibrin faju'ila min ahliha. Ya, jadi jarak ke daerah yang baik lebih dekat sejengkal saja bedanya, ya. Maka dengan sejengkal itu ia dijadikan bagian dari penduduknya, ya, penduduk orang-orang yang saleh. Wa fi riwayatin fi sahih fa auha Allah Ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghufira lah, ya. Dalam riwayat lain, yaitu pada
kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ya, tapi redaksinya ada di Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Allah mewahyukan kepada yang ini, maksudnya kepada tanah yang ke arah kembali ke daerah yang buruk, ya, ke tempat asal orang ini. Allah berfirman kepada tanah, menjauhlah, ya, jaraknya menjauh. Dan kepada yang ini, yaitu yang ke arah kampung yang dituju, mendekatlah. Dan ia berkata, malaikat berkata, ukurlah jarak keduanya. Jadi setelah Allah perintahkan yang satu menjauh dan yang satu mendekat, baru diukur, maka mereka mendapatinya lebih dekat sejengkal, maka ia pun diampuni. Lebih dekat sejengkal ke arah kampung yang baik yang dituju. Ya. Dalam riwayat lain, kata Imam Nawawi, wa fi riwayatin, dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim, fana'a bi sadrihi nahwahuma. Jadi orang ini saat menjelang kematiannya itu, ia bersusah payah mencondongkan dadanya ke arah depan, ya, ke arah kampung yang dituju, meskipun berat karena telah dekat kematiannya, ya, menjelang ajal, ya. Jadi ibarat orang lari, berlomba mencapai finish terlebih dahulu, ya, dia berusaha mencondongkan dadanya itu, ya, agar menjelang kematiannya dia tetap berusaha untuk, ya, mendekat ke kampung yang baik yang dia tuju. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihat di sini bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar kepada orang yang Allah tahu di dalam hatinya serius bertaubat, sehingga sampai tanah pun diperintahkan Allah yang satu untuk menjauh, yang satu untuk lebih mendekat, ya. Ini adalah gambaran sebetulnya betapa kalau sudah rahmat Allah, ya, meliputi seorang hamba, tidak ada yang bisa menghalanginya, ya. Nah, seperti biasa, di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, sebelum kita membahasnya, ya, disebutkan juga posisi hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Karena tadi Al-Imam An-Nawawi menyebutkan muttafaqun alaih, ya. Al-haditsu rawahul Bukhari fi Kitabil Anbiya bab ma dzukira an Bani Israil, wa Muslim fi Kitabit Taubati bab qabuli taubatil qatil. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kumpulan hadis tentang para nabi, bab riwayat tentang Bani Israil, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya di kumpulan hadis tentang taubat, bab diterimanya taubat seorang pembunuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya juga kita lihat sedikit profil sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya. Sahabat yang menjadi rawi hadis, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Sa'id, ini kunyahnya, ya, Abu Sa'id kunyahnya, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Khudri ini nisbatun ila khudrah, ya, batnin minal Khazraj, ya. Khudrah ini salah satu marga dari suku atau kabilah Khazraj, ya, di Madinah. Jadi Madinah atau sebelumnya bernama Yathrib itu ada dua suku besar Arab. Yang pertama Aus dan yang kedua adalah Khazraj, ya. Dua suku ini kemudian menjadi pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sejak sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Mereka masuk Islam, ya, setelah tokoh-tokoh mereka banyak yang masuk Islam melalui dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu
yang merupakan duta yang dikirim, dai yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Nah, Abu Sa'id ini salah satu dari suku Khazraj, ya. Huwa wa abuhu sahabiyan. Beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi. Dua-duanya sahabat Nabi. Radhiyallahu anhuma. Ustushhida abuhu fi waq'ati Uhud. Ayah beliau yaitu Sinan Malik, ya. Malik bin Sinan ini wafat, gugur di perang Uhud. Kemudian ruwiya li Abi Sa'idin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 1170 haditsan. Ya, dicatat oleh para ulama hadis bahwa ada 1170 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Dari 1170 ini, ya, ittafaqa minha ala 46. Ya, disepakati muttafaqun alaih antara Imam Bukhari dan Muslim itu ada 46 hadis. Wan faradal Bukhari bi 16. Dan Imam Bukhari sendiri, ya, tanpa Muslim itu meriwayatkan 16 hadis, dan Imam Muslim sendiri tanpa Imam Bukhari itu wa Muslim bisnaini wa khamsin, sebanyak 52 hadis. Ya, ini Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga terakhir diriwayatkan oleh Hanzalah bin Abi Sufyan Al-Jumahi an asyakhihi, dari guru-gurunya. Qalu, di mana guru-guru Hanzalah mengatakan, lam yakun ahadun min ahdathis sahabati afqaha min Abi Sa'id. Tidak ada di antara sahabat-sahabat junior yang lebih faqih daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, ya. Wa manaqibuhu katsirah, manaqibnya, ya, kelebihannya sangat banyak, ya. Tuwfiya bil Madinati yaumal jumu'ati sanata 64 wa qila wa 70 wa dufina bil Baqi'. Beliau wafat di kota Madinah pada hari Jumat tahun 64 Hijriah. Riwayat lain mengatakan 74 Hijriah, ya. Dan beliau dimakamkan di Baqi'. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lihat lughatul hadis, beberapa kata yang atau ungkapan yang disebutkan di dalam hadis. Yang pertama ada istilah atau ungkapan rahib, ya, rahib, ya. Ini dalam kitab Dalilul Falihin, ya, dikatakan rahib adalah abidun min ubadi Bani Israel, seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Nah, di dalam Al-Quran kita menemukan istilah ahbar dan ruhban, ya. Ahbar itu jamak dari habr, dan ruhban jamak dari rahib, ya. Nah, biasanya ahbar itu adalah ahli agama atau ahli ibadah dari kalangan Yahudi, kalau ruhban itu dari kalangan Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. Ini rahib, apakah rahib Yahudi atau Nasrani, ya, di masa sebelum Nabi Isa atau setelah Nabi Isa, ya, kita tidak dijelaskan di sini. Yang jelas para ulama menyebutkan mim Bani Israel. Peristiwa ini terjadi, ya, di masa Bani Israel. Kemudian juga di dalam hadis dikatakan ardi kadza wa kadza, intaliq ila ardi kadza wa kadza, ya, pergilah ke daerah ini, ya. Nah, di dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani disebutkan oleh beliau, riwayat itu, anna ismaha Busra wasmul qaryati allati kana fiha Kufrah, ya. Daerah yang dituju namanya Busra, ya. Ini saya belum dapat memastikan pronunciation-nya, ya, yang tepat apakah Busra atau Basra atau apa, ya, saya belum menemukan, ya. Mudah-mudahan Busra, ya. Nah, itu daerah yang dituju namanya Busra. Kemudian daerah yang menjadi tempat asalnya namanya Kufrah, ya, Kufrah. Ini dalam riwayat
At-Tabarani. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat setelah itu adalah afadal hadis, ya, faidah hadis ini apa saja. Ini cukup banyak, ada 11 poin ya. Tapi saya mohon maaf karena belum sempat diterjemahkan ya, seperti slide-slide sebelumnya. Yang pertama, husnu uslubin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fit tawjihi wal mau'izati bidarbil amthilatil waqi'iyah. Ya. Di dalam hadis ini ada faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah betapa baiknya uslub, ya, cara Nabi Muhammad SAW di dalam memberikan arahan, taujih, dan juga memberikan mau'izah, pelajaran. Itu salah satunya dengan bidarbil amthilatil waqi'iyah. Ya, mencontohkan dengan misal atau contoh yang real, yang benar-benar terjadi ya. Ini kisah nyata. Meskipun Rasulullah SAW tidak menyebutkan detil-detil peristiwanya, tetapi ini kisah nyata. Wa kadzalika jawazut tahadduts 'anil umamis sabiqati mimma lam ya'til islamu bima yukhalifuhu. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil manfaat bahwasanya boleh kita menceritakan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu ya, mimma lam ya'til islamu bima yukhalifuhu, jika di dalam ajaran Islam tidak ada hal baik ayat Quran atau hadis Nabi yang bertentangan dengannya, dengan kisah-kisah umat terdahulu ini. Nah, ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa kisah-kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang diriwayatkan dari Bani Israel, ya, kisah-kisah Israiliyat ya, boleh diriwayatkan jika dia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kisahnya tidak bertentangan dengan akidah, prinsip-prinsip syariat ya. Secara logika, akal dan logika syariat tidak bertentangan. Itu boleh diriwayatkan ya. Adapun derajat benar atau tidaknya, kata Ibnu Katsir, tidak perlu dibenarkan, tidak perlu ya disangkal ya. Jadi ya ceritakan saja ini Israiliyat, itu boleh ya. Tetapi kalau ada ayat Quran yang menceritakannya juga, atau hadis Rasulullah SAW yang menceritakannya juga ya, maka berarti sahih, benar ya. Nah, kalau ada yang membantahnya berarti tidak benar. Nah, kalau tidak ada keterangan yang membenarkan atau membantahnya, ya berarti jangan dibenarkan, tapi juga jangan dibantah ya. Kemudian yang kedua, manfaatnya, an-nufusul lati fiha isti'dadun lil khairi wal haqqi tarji'u ila al-istiqamati wa in inharafat biha al-ahwa'u hinan an tariqil huda ya. Jadi jiwa yang di dalamnya masih ada kebaikan, kesiapan untuk kembali kepada kebaikan dan kebenaran, itu satu saat akan kembali kepada keistiqomahan, kepada kebaikan. Wa inin harafat bihal ahwa'u hinan, meskipun bisa jadi terjadi penyimpangan padanya beberapa waktu ya. Jadi kalau dasar orang itu memang baik, misalnya gentle ya, bukan pengecut ya, bukan orang yang culas ya, penjahat tapi punya sikap kesatria, orang-orang seperti ini sangat mungkin dia bertaubat ya, kembali kepada kebaikan ya, ketika tersentuh oleh kebaikan, tersentuh oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sangat mungkin dia kembali kepada jalan petunjuk ya. Seperti kisah ini ya, meskipun orang ini telah membunuh banyak orang, 99 bahkan kemudian menjadi 100, tapi Allah terima
taubatnya, ya, karena memang hatinya serius untuk bertaubat, ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan syarat taubat, ya. Pada pertemuan pertama bab taubat kita sudah menjelaskan syarat taubat, dan syarat taubat terkait dengan dosa-dosa hablum minan nas, ya, yang terkait dengan hubungan kepada sesama manusia, itu syaratnya ada 4, ya. Di samping menyesal, ya, di dalam hati, lalu berhenti tidak melakukannya lagi, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya di masa depan, dan menyelesaikan yang keempat urusannya dengan pihak-pihak terkait. Nah, tentunya dosa membunuh ini termasuk dosa besar, ya, dosa besar yang diantaranya yang paling besar setelah dosa kekafiran, ya. Dan dia terkait dengan hak orang lain, ya. Nah, kita lihat di sini dalam hadis ini yang bersangkutan baru menuju tempat yang baik, ya, di mana dia ingin bertaubat di sana, ingin beramal soleh di sana, keburu wafat, keburu ajal menjemputnya. Nah, di sini ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui bahwa di dalam hati orang ini ada upaya untuk serius untuk bertaubat, ya. Termasuk bisa jadi, ya, menyelesaikan masalahnya dengan pihak-pihak keluarga yang terbunuh, ya. Karena Allah Maha tahu hati seseorang. Tetapi usahanya itu bisa jadi baru sekedar niat, terhalang oleh nyawa, ya, terhalang oleh nyawa. Oleh karena itu di sini menunjukkan bahwa memang taubat itu faktor yang paling penting di antara syaratnya adalah keseriusan melakukan penyesalan itu, ya, merasakan penyesalan yang sangat, ya, terhadap perbuatan dosa, ya. Dan ketika kita sudah punya niat untuk juga menyelesaikan hak-hak orang yang terzalimi, kemudian saat baru akan melakukannya atau sedang melakukannya belum selesai, ya, nyawa keburu keluar, ya, keburu meninggal, maka, ya, seperti dalam hadis ini sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Nah, urusan hak-hak orang yang dizalimi ini tentunya Allah yang akan mengurus, menyelesaikannya, ya. Hak-hak mereka yang dizalimi ini tentunya tidak akan disia-siakan, ya, pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti, kalau tidak di dunia, di akhirat, ya. Nah, tentang kasus orang ini yang membunuh 99 kemudian 100, kita juga tidak tahu apakah di antara 100 orang yang dibunuh ini semuanya adalah orang baik, ataukah ada di antara mereka yang mungkin penjahat juga, pembunuh juga, ya. Mungkin kalau dia membunuh seorang pembunuh itu juga bagian dari kisos, ya. Cara Allah membalas orang zalim dengan kezaliman orang yang zalim yang lain, ya. Ashghilil zalimina biz zalimin. Ya, Allah menyibukkan orang zalim dengan orang zalim yang lain. Sangat mungkin. Nah, dia kemudian bertaubat. Nah, orang-orang yang baik mungkin yang terbunuh, ini tentunya hak-haknya tidak akan sia-sia, ya, akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, nanti. Tapi yang jelas orang ini di dalam hadis ini telah diterima penyesalannya, taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang kedua, ya, karena peristiwa ini terjadi di masa Bani Israel, bisa jadi syariat mereka berbeda, mungkin syarat taubatnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi kemungkinan yang pertama ini mungkin lebih kuat, ya. Baik, yang ketiga, afadal hadits fadlul ilmi ma'a qillatil ibadati ala kathratil ibadati ma'al jahli, ya. Keutamaan ilmu, ya, meskipun disertai ibadah yang sedikit, maksudnya ibadah sunnah, ya. Kalau ibadah wajib itu, ya, standar harus dilakukan. Tapi ibadah sunnahnya sedikit, ya, berilmu itu lebih afdal daripada kathratil ibadati ma'al jahli, ya. Banyak ibadah sunnah tetapi
bodoh, ya, jahil. Nah, ini hadis ini juga mengandung keutamaan ilmu atas ibadah ritual, ya, ibadah sunnah ritual, ya. Nah, ini dikisahkan tentang rahib tadi, ya. Rahib ini ahli ibadah tapi karena qalilul ilmi, ya, sedikit ilmunya, jahil bahkan, akhirnya berfatwa dengan fatwa yang keliru. Di sini dikatakan li'annal 'abidal jahila rubbama asa'a min haitsu arada an yuhsina sun'an. Seorang ahli ibadah tapi jahil bisa jadi dia malah berbuat buruk dari arah di mana dia ingin berbuat baik. Jadi niatnya baik tapi karena tanpa ilmu malah, ya, dampaknya buruk. Fahalaka, maka dia celaka, menjadi korban pembunuhan. Wa ahlaka, dan juga hampir saja menyebabkan orang ini berputus asa sama sekali. Kalau sudah berputus asa, tidak diterima taubatnya, dia menganggap begitu, ya dia mungkin akan melanjutkan petualangan kejahatannya, ya. Tapi alhamdulillah rahmat Allah Subhanahu wa taala masih menyirami hati orang ini sehingga secercah harapan di hatinya tetap ada, ya, sehingga bertanya lagi kepada orang lain. Sebaliknya, wal alimu yahtadi binuril ilm, ya, orang yang berilmu itu akan mendapat hidayah dengan cahaya ilmunya, ya. Fayuwaffaqu lil haq, maka dia akan mendapatkan taufik kepada kebenaran. Fayantafi'u, dia bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Wayanfa'u, dan memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian yang keempat, babut taubati maftuh, ya, bahwa bab taubat itu terbuka, ya. Wattaibu maqbulun mahma 'azuma minhu dzambu wa kathuratil khataya. Orang yang bertobat itu tetap diterima meskipun dosanya begitu besar dan kesalahannya begitu banyak, ya. Tidak ada batasan, ya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya. Yang kelima, 'ala da'i ilal khairi wa man yantasib li mu'alajati nufus an yakuna dha hikmatin balighatin bihaitsu yaftinu lima yuslihu an-nufusa wa yasluku biha sabilal amali wa fatha babir raja. Kepada para dai, orang yang mengajak kepada kebaikan, ya. Wa may yantasibu li mu'alajatin nufus, juga orang-orang yang berada di depan, bertugas untuk mengobati kejiwaan seseorang, termasuk mungkin psikolog, ya, dan lain-lain. Maka dia harus punya an yakuna dha hikmah, kebijaksanaan, ya, punya sifat atau sikap bijaksana yang balighah, yang besar, yang luas, bihaitsu yaftin, di mana dia tahu, cerdas, mana yang bisa yuslihun nufus, betul-betul efektif memperbaiki jiwa orang-orang yang datang kepadanya, berkonsultasi kepadanya, ya. Wa yasluku biha sabilal amal, dan selalu mengedepankan jalan memberi optimisme atau harapan, ya. Jangan sekali-kali membuat orang lain berputus asa. Wa fatha babir raja, ya. Selalu harapan itu dibuka pintunya lebar-lebar, ya. Tidak ditutup rapat. Sehingga orang yang datang meminta arahan, meminta saran itu tetap punya harapan untuk bisa baik dan memperbaiki diri. Yang keenam, qabulu taubatil qatili amdan wa alaihi ijma'ul ulama, ya. Jadi pembunuh yang sengaja membunuh tetap diterima taubatnya, ya, asal serius mau bertobat. Wa alaihi ijma'ul ulama, dan ini disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kita menemukan riwayat-riwayat tentang tidak diterimanya taubat dari seorang pembunuh, ya, misalnya ada riwayat dari Abdullah bin Abbas dan lain-lain, maka ini bukan berarti tidak diterima, tetapi mereka memberikan peringatan dan ancaman, terutama bagi yang belum melakukan pembunuhan, ya, itu ditakut-takuti supaya jangan membunuh, taubat kamu bisa nggak diterima, seperti itu, ya. Tapi kalau sudah
terjadi ya dan serius bertaubat, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan usaha memenuhi syarat-syaratnya. Lianna zahir minal hadis, ya, karena zahir hadis ini ya yang kita baca dan kita bahas menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu qatlahu lin nufus kana amdan, ya, dia membunuh dengan sengaja. Apalagi peristiwa dia membunuh rahib itu sengaja, ya. Ya, karena putus asa dia membunuh, menggenapkan jadi 100. Walam yamna' dzalika min qabuli taubatihi, tapi itu tidak menghalangi dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wa in kana fi syar'i man qablana lakinnahu jaa'a fi syar'ina ma yu'ayyiduhu. Ya, meskipun hadis ini berkisah tentang syariat sebelum kita, syariat Bani Israel, tetapi kita menemukan di dalam Islam ya ada ayat atau hadis yang mendukung tentang masalah ini, tentang diterimanya taubat orang yang membunuh. Misalnya di surah Al-Furqan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, ya, kecuali mereka yang bertaubat lalu beriman dan beramal soleh, maka merekalah yang Allah akan gantikan dosa-dosa mereka dengan kebaikan. Nah, ayat ini ayat ke-70, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, ya, di tengah ayatnya Allah katakan wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqq. Ya, berdosa besar orang yang membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Ya. Nah, pelakunya ini tetap Allah katakan illa man taba. Ya, diancam dengan siksa dengan neraka, tetapi illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Jadi taubat seorang pembunuh pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, mujanabatu ahlil ma'asi wa muqata'atuhum madamu ala halihim, bahwa kita diingatkan untuk selalu menjauhi ahli maksiat, ya, wa muqata'atuhum, memutuskan hubungan dengan mereka, madamu ala halihim, kalau mereka terus-menerus melakukan kemaksiatan, ya. Ya, kecuali mungkin ada misi untuk menyadarkan mereka, diperbolehkan, itu pun dengan kehati-hatian, dengan program yang rapi, ya. Tapi kalau malah merusak diri kita sendiri, maka harus dijauhi, ya, para pelaku maksiat itu. Sebaliknya, wa musahabatu ahli taqwa, ya, kita diperintahkan untuk membersamai ahlu taqwa, orang-orang yang bertakwa, wal ilmi was salah, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang saleh. Yang kedelapan, hubbullahi ta'ala li taubati ibadihi. Bagaimana hadis ini menggambarkan cinta Allah yang sangat kepada taubat hamba-hambanya. Wa ikhbaruhul malaikati bidzalik mubahatan bihim, bagaimana Allah membanggakan orang yang taubat itu kepada malaikat, ya. Jadi sampai diutus malaikat untuk mengurusi ini, ya, malaikat rahmat dan malaikat azab, ya, ini satu peristiwa yang Allah skenariokan untuk menunjukkan kepada para malaikat bahwa Allah mencintai hambanya yang bertaubat seberapapun besar dosa mereka, ya. Wa akhdhuhu bi yadi ibadihi taibin ilan najah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, menggandeng tangan hamba-hambanya yang bertaubat menuju keselamatan. Ini tentunya ungkapan kiasan, ya, menggandeng tangan hamba-hambanya yang bertaubat menuju keselamatan. Yang kesembilan, badlul juhdi wa tahammulul masyaqqati min ajlil lihaqi bis salihin wa fi'lu amalil muqarrabin dalilu sidqir raghbati fit taubati ila Allah azza wa jalla. Mengerahkan seluruh kemampuan dan menanggung beban penderitaan demi menuju kampung orang-orang soleh, membersamai orang yang soleh, serta bertekad melakukan amal orang-orang yang dekat kepada Allah, ini merupakan dalil, tanda, indikator sidqir raghbati fit taubah, keseriusan, ya, keinginan untuk bertaubat.
Nah, ini ditunjukkan oleh orang ini ya, dengan meskipun sudah kepayahan tapi dia masih berusaha ya mencondongkan dadanya ke arah kampung yang lebih baik ya, ke arah kampung yang soleh. Ini keseriusannya, menunjukkan keseriusannya. Oleh karena itu pantas kalau Allah menerima taubatnya. Kemudian yang ke-10, yahsunu biman yasifu halan aw yanqulu kalaman an ghairihi mimma yukrahu an-nutqu bihi an ya'tiya bihi bilafzil ghaib. Sangat dianjurkan, sangat baik kalau kita ingin menceritakan satu keadaan atau ingin meriwayatkan satu ucapan yang berita yang kurang enak ya, nggak enak, kurang enak didengar, itu hendaknya kita menggunakan kata ganti orang ketiga ya, atau menyamarkan. Jadi pelakunya tidak disebutkan. Hatta misalnya yang menceritakan adalah si pelaku sendiri, seperti dalam hadis ini, dia tidak mengatakan saya telah membunuh 99 orang. Tapi dia mengatakan ada orang yang membunuh 99 orang. Nah, itu boleh, bahkan baik. Ya. Wa kadzalika idza kana yukhatibu bihadzal kalami ghairahu fala yudhifuhu ilayhi mura'atan li husnil adabi fil khitabi kama asyara ilaihi qawluhu innahu qatala fahal lahu wa man yahulu bainahu. Ini semua ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pihak ketiga ya. Ada orang yang begini, ada orang yang begitu ya. Jadi di antara adab ya ini, apalagi kalau ada, kita tahu namanya siapa pelakunya keburukan itu, dan kita bukan dalam rangka ingin yang lain kecuali ingin mencari solusi, maka pelakunya tidak usah disebut ya, disembunyikan saja. Lalu yang terakhir, yang ke-11, wa fil hadithi isyaratun ila qudratil malaikati ala tasyakkul. Di dalam hadis ini terdapat isyarat tentang kemampuan malaikat untuk berubah wujud ya, di mana malaikat yang menjadi hakam atau menjadi pengadil ya, pemutus perkara, penengah, itu Allah perintahkan untuk berubah wujud menjadi manusia. Sekaligus ini juga kata pensyarah Nuzhatul Muttaqin ya, wa tanwihun bi fadlil insani ya, ini juga isyarat tentang keutamaan manusia, kemuliaan manusia di sisi Allah, di mana haitsu ju'ilal malakul hakamu ala suratil adami, di mana Allah menjadikan malaikat yang menjadi penengah, yang adil, itu dalam wujud manusia. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia itu lebih mulia dari malaikat. Jadi sementara malaikat rahmat dan malaikat azab yang berbeda pendapat itu tetap dalam wujud malaikat, mereka tidak tahu harus bersikap apa, tapi kemudian malaikat yang menjadi penengah, yang tahu, yang punya solusi, itu Allah perintahkan untuk berubah wujud menjadi manusia. Ini isyarat bahwa manusia ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ahsanu taqwim ya, yang paling baik ya, yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam ya, wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, bahwa manusia itu Allah muliakan, Allah lebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Silahkan bila ada yang ingin ditanyakan ya, dipersilahkan. Kita lihat di Google Meet dulu. Ini ada satu. Assalamualaikum, Afwan bertanya. Satu, kalau dalam hukum Islam pembunuh dengan sengaja dihukum qisas,
Apakah dengan qisasnya itu bisa menghapus dosanya, dan bagaimana dia bisa bertaubat kalau diqisas? 2. Konteks taubat di dalam hadis ini apakah bersifat umum, maksudnya berlaku juga untuk dosa-dosa besar yang lain? Ya, prinsip dasarnya adalah semua taubat yang memenuhi syarat-syaratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memenuhi syarat-syaratnya ini adalah ada usaha, dilihat adalah usaha dari yang bersangkutan. Nah, dalam kasus hadis ini misalnya, yang bersangkutan belum sempat ya memenuhi seluruh syarat-syaratnya, keburu meninggal, tapi dia sudah menunjukkan keseriusan taubat. Ya, jadi yang paling penting di antara syarat-syarat itu adalah an-nadam, penyesalan. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama, kalau seorang dihukum qisas, ya dalam Islam misalnya, dia membunuh lalu dibunuh. Kalau di dalam hatinya saat sampai menjelang dia dihukum mati tidak ada penyesalan, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tidak menyesal dengan perbuatannya. Ya, malah mungkin dia bangga misalnya gitu. Sampai detik akhir dia dikisos, dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan, dia tidak ada penyesalan di dalam hatinya, dia belum bertaubat. Jadi yang paling penting itu penyesalan. Penyesalan karena Allah, mengakui bahwa ini kesalahan. Ya. Nah, kalau dia menyesal lalu kemudian ada qisas, maka selesai sudah urusannya. Ya. Adapun qisas itu adalah hak dari yang terbunuh, dan juga sebagian mengatakan hak dari keluarga korban yang dibunuh, ya seperti itu. Jadi yang paling penting itu penyesalan, ya. Nah, kalau keluarga, kalau dalam Islam keluarga korban memaafkan, kami tidak menuntut hukum qisas, kami menuntut bayar diat saja ya, dengan 100 ekor unta ya, nilai 100 ekor unta ya, maka dia harus berusaha membayar, dan keluarga pembunuh ini bertanggung jawab juga untuk patungan ya. Kalau nggak sanggup ya kabilahnya ya untuk membantu patungan ya, membayar diat untuk keluarga yang dibunuh. Nah, seperti itu. Adapun nanti hak orang yang dibunuh, asal dia serius bertaubat menyesal meskipun dimaafkan tidak dihukum mati, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk mendamaikan kalau di akhirat nanti bagi orang yang bertaubat dengan pihak yang haknya belum terpenuhi. Yang penting tadi ya keseriusan. Ada penyesalan yang serius, kemudian keinginan kuat dan usaha kuat untuk memenuhi hak-hak atau syarat-syarat taubat. Apakah berlaku juga untuk dosa-dosa yang lain? Ya, berlaku juga untuk dosa-dosa yang lain, apa yang terjadi pada hadis ini. Tidak hanya pada dosa membunuh. Kemudian masih ada lagi di Google Meet ini. Assalamualaikum, maaf Pak Ustadz, mau bertanya, jika seseorang pernah berbuat zina di masa lalu dan sudah berusaha bertobat dengan melakukan ibadah-ibadah yang wajib, sunnah, dan bahkan selalu berzikir dan amalan-amalan yang lain agar bisa melupakan perbuatan di masa lalu, tetapi setiap ingat dosa di masa lalu selalu merasa takut bahwa taubatnya tidak diterima dan merasa sesak di dada karena penyesalan atas dosa-dosanya, apakah taubat orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selama dia ada penyesalan yang sangat, bahkan ketika mengingat dosa itu dia menangis, menyesal, perih hatinya, itu menunjukkan penyesalan serius ya. Kemudian tidak mengulangi lagi ya, berhenti, lalu kemudian mengiringi dengan ibadah yang wajib, bahkan yang sunnah juga, itu insya Allah syaratnya terpenuhi ya. Kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa
taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di YouTube ya. Dari Ibu Dedeh Kurniasi, Ustadz Ahmad Sahal Hasan rahimakumullah, sekarang pembunuh biasanya dihukum penjara atau seumur hidup. Ada rentang untuk taubat. Kalau di Saudi apakah diberi masa untuk kesempatan taubat ini? Ya, saya tidak tahu kalau di tempat lain ya. Di Saudi saya juga nggak punya informasi tentang masalah ini, jadi tidak bisa menjawab. Tapi kesempatan untuk bertaubat itu adalah dengan menyesal ya. Jadi meskipun cuma mungkin 5 menit, kalau menyesal serius cukup. Ya kan? Menyesal dari dosa. Ya, menyadari bahwa ini adalah dosa besar dan mohon ampun kepada Allah sebelum dia dihukum mati. Dan biasanya orang yang akan dihukum mati ya, kalau dia seorang yang beriman ya, dia akan bertaubat. Kalau enggak kebangetan ya. Tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini menghadap Allah tapi tidak juga bertaubat. Nah, itu rasanya bukan orang beriman kalau yang begitu. Kalau dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, beriman dengan azab kubur, dia pasti menyesal. Nah, penyesalan itu syarat yang paling penting untuk dipenuhi. Sebab kalau syarat-syarat yang lain itu kan butuh waktu. Ya. Dan waktu itu bukan di tangan kita, ya. Tapi Allah yang memberikan waktu itu atau tidak. Nah, dalam konteks hadis tadi misalnya Allah yang tidak memberikan waktu kepadanya, maka Allah juga ya dalam tanda kutip ya mengkorting syarat taubat itu. Yang jelas dia sudah berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya. Jadi yang paling penting dan tidak perlu banyak waktu adalah penyesalan, an-nadam. Dan berhenti otomatis kalau sudah ya ketangkap atau sudah melakukan akan dieksekusi, ya itu tidak mungkin melakukan lagi kan kejahatan itu. Jadi insya Allah. Adapun syarat terkait dengan hak keluarga misalnya ya, kalau terkait dengan hablum minan nas, ini diharapkan menjadi tanggung jawab atau PR dari keluarga yang bersangkutan kalau masih punya keluarga ya, mudah-mudahan dibantu untuk itu ya. Baik, kemudian berikutnya dari A Masyhuri, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa menjaga antum sekeluarga dan memberkahi ilmu antum. Bagaimana, amin ya rabbal alamin. Bagaimana bila seseorang yang berniat menegakkan kebaikan namun karena miskinnya ilmu pada dirinya, akhirnya dia memberikan advice yang menyebabkan munculnya kemudaratan lainnya? Apakah ada penjelasan fuqaha terkait hal ini? Berdosakah dirinya? Ya, orang yang tidak punya ilmu lalu memberikan advice yang menimbulkan masalah, dia berdosa, bertanggung jawab, berdosa. Ya, bagaimana cara bertaubatnya? Pertama menyesal, jangan ulangi lagi. Kemudian kalau bisa mendatangi atau menghubungi orang yang dinasehati, diberi advice itu, ya minta maaf, itu saya keliru, tolong jangan dilanjutkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Sebisa mungkin madarat yang ditimbulkan itu kita berusaha juga untuk menghilangkannya, minimal menguranginya. Ada usaha, kita terlibat. Karena kita terlibat memunculkannya, maka kita pun harus terlibat di dalam menghentikannya atau minimal menguranginya dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, dan jangan ulangi lagi ya. Jadi kalau kita diminta satu pendapat, jangan sembarangan ya, apalagi terkait dengan masalah agama ya. Tanyakan kepada yang mengerti atau boleh meriwayatkan
fatwa dari kitab yang diakui sebagai kitab mazhab Syafi'i misalnya, atau kitab mazhab Hambali, atau kitab mazhab, ya tentunya mazhab mayoritas masyarakat tempat kita tinggal, ya itu lebih afdal, ya seperti itu. Jadi jangan berpendapat sendiri, ya karena itu namanya berfatwa tanpa ilmu, ya memberikan solusi tanpa ilmu. Apakah berdosa? Ya berdosa, ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan bertobat, ya tadi caranya seperti itu. Dari Bu Dedeh lagi, Ustaz, kasus yang sedang hangat di negeri ini yaitu kematian 6 orang oleh aparat. Apakah kita dianjurkan menuntut hingga tuntas sebagai hak muslim yang harus diperjuangkan? Ya, ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, ya. Yang bisa punya kekuasaan, ya punya wewenang, dia harus menggunakan wewenangnya untuk meluruskan masalah, ya supaya clear, ya. Menegakkan keadilan dan menahan tangan-tangan kezaliman, ya. Kalau dia bisa bicara, dia harus bicara. Kalau tidak bisa, dua-duanya minimal jangan mendukung dengan hati, jangan meridhoi kezaliman, ya jangan meridhoi kezaliman. Yang jelas nyawa manusia itu amat berat, ya sanksinya kalau dihilangkan. Oleh karena itu di dalam syariat Islam misalnya hukuman yang terkait dengan pidana, ya, atau hudud, ya apalagi yang sampai menghilangkan nyawa itu, kalau ada yang syubhat itu tidak dilakukan, ya. Kaidahnya adalah tudra'ul hududu bisyubuhat. Hal-hal yang syubhat meragukan itu bisa menghalangi penegakan hukum yang terkait, yang bisa menghilangkan nyawa. Jadi taruhlah misalnya 6 orang yang bersangkutan ada kemungkinan bersalah, tapi ada kemungkinan bersalah, ada kemungkinan tidak bersalah, itu saja sudah cukup untuk menjadi alasan untuk tidak dibunuh, ya, untuk tidak dihilangkan nyawanya, apalagi ya mereka tidak bersalah sama sekali misalnya, ya. Jadi umat Islam, kaum muslimin, ya dalam hal ini harus bersuara, ya untuk memperjuangkan keadilan, ya, tidak hanya terkait dengan kaum muslimin, dengan seluruh umat manusia. Sebab Islam ini ajaran yang datang untuk litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk menjadi saksi yang adil bagi seluruh umat manusia, ya. Apakah bandar narkoba dan pabrik rokok masuk kategori pembunuh? Ya, ya, dia bisa menjadi. Jadi pembunuhan itu kan bisa ada yang istilahnya sabab mubashir, ada sabab ghairu mubashir. Ada faktor pembunuh yang langsung, ada faktor pembunuh yang tidak langsung, ya. Nah ini pembahasan fikih, ya. Saya tidak berani membahas detail tentang masalah ini, ya. Masalah rokok, para ulama yang jelas berbeda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan, ya. Tentunya apakah dia masuk kategori rokok itu apakah faktor pembunuh dan seterusnya, ini faktor kesehatan kedokteran. Yang jelas pabrik rokok sendiri, ya mengatakan rokok itu berbahaya, ya di mana di bungkusnya, ya. Bahkan mungkin di beberapa negara mengatakan dia adalah pembunuh, betul, ya. Tapi dalam konteks fikih ini perlu pembahasan yang tersendiri, dan ini bukan forumnya dan saya bukan ahlinya, saya tidak berani menjawab. Baik, apakah masih ada lagi? Kita lihat di Google Meet. Kelihatannya sudah tidak ada, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian tuntas sudah pengajian kita pada malam hari ini, hadis dari Riyadhus Shalihin bab taubat hadis yang ke-20. Mudah-mudahan apa yang kita baca,
yang kita kaji dan tanya jawab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Dan kalau ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'alaika bil-zalimin al-mu'tadin. Allahumma kun lil mazlumin wa khudhil zalimina akhdha 'azizin muqtadir. Fa antal jabbaru fa anta dhul quwwatil matin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil imamin nawawi wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina jami'an birahmatika ya arhamar rahimin wajzihi 'anna khairal jaza. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ahmad Sahal Hasan undur diri dari hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pada pertemuan Sabtu malam Ahad yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.